Selamat ini ya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas hari ini tentang insertion sort ya. Saya akan ulang ya, seperti apa insertion sort itu. Mari kita lihat, mari kita lihat slide-nya dulu aja ya. Nah, insertion sort atau pengurutan data dengan cara sisipan ya. Kalau dari inputnya sama saja dengan selection sort ya. Input outputnya pasti sama ya, hanya beda metode saja ya. Nah, kalau lihat dari slide ini kita lihat selalu ada konstanta yang menyatakan ukuran dari array-nya ya. Ini pakai nmax 1000 ya. Terus kemudian tab in ini singkatan dari tabel integer sih. Jadi ini nama alias untuk array yang akan kita buat ya. Yang harus kalian perhatikan angka 0 sama nmax min satunya. Ini menandakan indeks dari array itu mulainya dari 0 dan berakhir nmax min 1 gitu ya. Ini metode insersi. Sebetulnya salah nih metode insersi ya. Dalam bahasa Indonesia nggak ada insersi. Harusnya ini metodenya sisipan gitu ya. Atau ya kalau mau digunakan bahasa Inggrisnya langsung juga nggak apa-apa ya. Jadi ini insertion sort harusnya ya. Oke. Ya, ini konsepnya begini ya. Ini, kita mencari tempat yang tepat untuk setiap nilai dengan cara sequential search ya. Kemudian nanti menyisipkan nilai tersebut pada tempat yang seharusnya. Harusnya dilakukan untuk semua nilai yang ada. Ya. Ini, saya akan ulangi lagi konsepnya ya. Kenapa ada algoritma insertion sort ya. Sebagaimana yang sudah saya coba jelaskan di minggu lalu. Ini awalnya sih gara-gara dari permainan kartu sih ya. Ini saya akan coba ilustrasikan. Misalkan saya di tangan kiri saya sedang pegang kartu ya. Misalkan 4. Oh ya sebentar. 4 yang gini tuh. Ya. Ada yang suka main kartu nggak? Ini 4 apa namanya? Rating, Chip, Pak. Keliting. Terus apa lagi disebutnya? Club. Tempe. Club? Oh, bukan ini. Ini club ya. Bahasa aslinya itu club ya. Kalau ada bahasa Belandanya teman saya lupa. Kalau bahasa Inggrisnya ini club ya. Ini 4 club. Terus pura-puranya saya sedang pegang juga kartu lain. Warnanya ininya misalkan 6 begini. Nah, ini apa nih disebutnya kartu gini? Diamond, Pak. Tempe. Diamond. Kok ada yang jago Istilah orang ininya tempe ya, padahal ini dia diamond loh ya. Diamond itu bahasa Indonesianya apa? Berlian, Pak. Berlian. Ya, ini sebetulnya berlian ya. Terus misalkan saya pegang kartu lagi yang lain. Nah, yang ini apa namanya? Heart, Pak. Si Florentius tuh yang jawab, kamu suka main kartu? Tahu, Florentius? Pak. Tahu, Pak. Tahu. Bukan suka, Pak. Oh iya, ini heart ya.
Kalau bahasa Indonesianya hati ya ini ya. Oke. Jadi kalau berdasarkan angkanya ini sudah terurut menaik ya. Ini pura-puranya kartu ini sedang dipegang oleh tangan kiri saya ya. Jadi nah kita kan ini ya main ceritanya lagi membuat simulasi lah ya. Kemudian saya ambil dari tumpukan kartu di atas meja ya. Saya dapat kartunya ini nih. Florentius ini namanya apa nih? Spade, Pak. Daun, Pak. Spade ya katanya ya. Spade. Spade ya. Oke. Nah, kartu yang 10 spade ini akan saya gabungkan dengan kartu yang lain ini yang di tangan kiri saya secara turut menaik ya. Pertanyaannya ya, ini ada beberapa kemungkinan nih ya. Ada tanda panah nih ya. Apakah di tempat A, di tempat B, di tempat C, di tempat D? Kira-kira yang mana ya jawaban yang benar? Agar turut menaik. Yang apa? Iya. Udahlah pasti A ya. Itu suara Rizky ya. Zanka, Pak. Oh siapa? Zanka. Oh Zanka. Kamu menjawab tapi kesannya ragu-ragu gitu. Disebut. Iya, Pak. Di apa? Ini soal mudah atau soal susah kali ya? Kamu pikir gitu ya? Oke, jawabannya benar ya. Di bagian A ya. Kan ini 4, 6, 9, 10 ya. 4, 6, 9 ini dapat kartu baru ya tentu saja ditaruhnya di sebelah kanan dari 9 gitu ya. Nah, sebetulnya tadi yang barusan kamu kerjakan itu ya. Itu sebetulnya kamu menggunakan mata dan otak kamu ya untuk melakukan perbandingan sih sebetulnya ya. Jadi barusan tuh mencari posisi yang tepat buat si kartu 10 itu ya. Pas dilihat dibandingin sama 9. Oh, 10 lebih besar dari 9. Oh, berarti harus ada di gitu, di sebelah kanannya gitu ya. Barusan tuh ada algoritma loh barusan ya, cuman kalian nggak terlalu ya. Misal saya ulang ya. Untuk kasus berikutnya itu kasus pertama ya. Misalkan yang terambil 8 dan saya akan letakkan menaik nih. Di manakah posisi yang tepat? Di B, Pak. Di B ya. Pertama dibandingin sama 9. Oh, 9 lebih besar dari mana? Dari 8. Geser ya. Oh, digeser tuh barusan tuh ya. Nah, geser. Terus 8 dibandingin sama 6. Wah, ternyata 6 lebih kecil dari 8 ya. Kalau gitu saya letakkan di antaranya ya. Nah, ini proses menyisipkan kartu ya. Menyisipkan ini ya insertion sort gitu ya. Insertion atau insert ya. Itu datangnya istilah insertion sort itu begitu. Jadi meletakkan kartu sebetulnya di posisi yang tepat. Cuman kebetulan saja di sini kalau kalian lihat ya di kasus yang kedua ini menyisipkan di antara 6 dan 9 begitu ya. Nah, untuk kasus lain bisa saja si kartunya ini contohnya misalkan 2 gitu ya. Nah, untuk kasus yang ini berarti bisa ditebak ini di posisinya di mana nih? Di mana? Di awal, Pak. Ada di A, B, C atau D? Di D, Pak. Di D. Oke. Nah, ini persoalan gampang kan ya. Nah, begitu ya. Itu dia namanya insertion sort ya. Nah, ya. Nah, ini saya
akan coba tunjukkan ya ilustrasinya ya. Masih ingat ya kalau ada n data ya, kita akan melakukan pass berapa kali? Berapa kali kalau ada n data? N-1. Ya, betul, n-1 ya. Ini datanya ada 5. Elemennya ada 5 ya. Tapi indeksnya memang dari 0 sampai 4. Jadi hati-hati ya. Ini tergantung deklarasi dari soalnya nih. Nah, ini. Jadi kalau ada soalnya nanti array-nya start-nya dari 0, itu indeksnya dari 0, tentu saja ujung kanannya indeksnya nmax min 1 ya. Itu. Kalau dari 1 berarti ini nmax saja ya. Itu harus hati-hati kita ya. Nah, diasumsikan ini indeksnya startnya dari 0, sehingga indeks yang paling ujung itu n-1. Tadi pertanyaan saya berapa kali pas? Karena ini elemennya ada n, berarti ini sebetulnya n-1 ya. Atau kalau ada 5 di sini berarti kita akan 4 kali pas ya. Oke, nah bagaimana algoritma insertion sort itu ya? Di pas pertama ini kondisinya masih sama dengan yang di atas ya. Jadi pura-puranya kita kasih garis ini ya. Yang sering saya gambarkan sebagai pokoknya garis virtual aja ya. Kalau di kelas waktu demo atau simulasi ini kan ada tuh saya suruh satu orang di belakang ya, berdiri ya. Kemarin saya ingat Pak Is yang berdiri itu yang baju, karena dia bajunya putih ya. Ya enggak? Nah, di insertion sort garisnya itu startnya di sini ya. Jadi antara indeks pertama dan indeks kedua. Yang sebelah kiri dari garis ini disebut ininya nanti sorted ya. Sudah terurut. Sementara yang di sini, yang di sebelah kanan ini unsorted. Ngerti lah bahasa Inggris ya, kalau berarti sorted terurut, unsorted belum terurut. Tugas kita adalah memindahkan elemen-elemen dari unsorted ke sorted gitu ya. Kalau diminta pengurutan arraynya secara ascending, berarti nanti si sortednya itu sudah menaik begitu ya. Itu sih ya. Jadi nanti kalau sudah jadi ada satu elemen di unsorted dipindahkan ke sorted, si tanda merahnya geser ke kanan gitu ya. Terus gimana lagi ya, satu lagi geser kanan gitu. Jadi ini kalau ini ya, ini satu ya. Nanti berikutnya nih, ini yang kedua pas kedua ya. Ini berikutnya pas ketiga, ini berikutnya pas keempat gitu ya. Gitu sih. Apa ya namanya? Targetnya gitu ya. Oke, kita karena sedang ada di pas ke-1, coba kita lihat dulu ya algoritmanya kayak gimana. Nih nanti akan ada kayak gini nih ya, sekilas. Jadi ini tuh nanti akan dicek dengan yang sebelah kiri ini gitu ya. Kalau ascending itu kan membesar ya, gini kan ya. Kebayang kan? Membesar. Semakin besar nilai indeksnya, maka nilai arraynya semakin naik ya. Nah, jadi nanti akan dibandingkan ya. Kalau di kasus yang tadi begitu dibandingkan, si 2-nya kecil dari situ kan ditaruh di situ kan tadi ya. Ingat kan ya? Yang di kartu, tumpukan kartu tadi itu. Di ilustrasi kartu. Tapi di sini kan udah nggak mungkin. Orang di sini indeks 0, di situ kan nggak ada indeks lagi, nggak ada array lagi. Jadi caranya bagaimana? Caranya si ini digeser ke sini. Si 5 geser ke situ, si 2 jadi ditaruh di sini gitu. Itu caranya gitu. Nah, tapi kalau kayak gitu nanti si 2 ketimpa dong ya. Padahal si nilai 2 ini nanti akan ditaruh di
si 5 gitu ya. Jadi caranya gimana? Kita swap. ditampung dulu ya. Pokoknya si 2 ini ditampung dulu di tempat penampungan gitu. Terus ini geser, ini gitu ya. Coba kita lihat ya. Tuh. Jadi elemen dari yang elemen dari yang ditandain kuning ini ya. Ini nanti jadi I ya. Ini tuh jadi I. Saya kasih tahu jadi I ya. Jadi yang elemen ini tuh yang persis di sebelah kanan dari perbatasan ya. Ini kan rencananya mau dipindahin ke sorted gitu ya. Nah, ini ditampung dulu. Jadi si 2 ditampung di tem. Elemennya yang ditampung ya. Nah, terus kemudian kita lihat ya. Bandingin kan? Ya. Si 2 ini si temnya yang dibandingin ya. Bukan si 2-nya. Si temnya dibandingin. Kalau mau naik membesar kan jadinya apakah si tem ini lebih besar dari A0 gitu kan ya. Si temnya apakah lebih besar 0? Gitu ya. Atau boleh apakah si A0 ini lebih apakah si A0 lebih besar dari si tem gitu ya. Kalau lebih besar suruh pindah atau geser ke kanan gitu. Dan ternyata memang karena temnya nilainya 2, si A0 itu lebih besar dari tem, makanya si temnya perhatikan ya. Tuh. Nimpa 2 ya. Untung aja si 2-nya udah diamankan nilainya ke temnya. Oleh karena itu sekarang karena kita tahu si 0 ini di sebelah kiri si 0 ini tidak ada lagi elemen ya. Ya sudah langsung aja si temnya diisikan ke 2 gitu. Si temnya diisikan ke indeks 0. Tuh ya. Jadi hasilnya adalah begini. 2, 5, 4, 10. Nih. Adapun garis pembatasnya yang memisahkan bagian yang sorted dengan unsorted ini naik 1 level ke kanan ya. Nah, berikutnya targetnya ini nih yang mau diincar ya. Jadi persis sebelah kanan dari pembatasan ya. Nah, itu di pas kedua tuh ya. Jadi gambarnya begini, garis ya. Yang mau diincar ya. 4 biasa ini karena ini pasti bakal ketimpa ya. Baik oleh yang di bagian sorted maupun oleh dirinya sendiri bisa ketimpa ya. Diselamatkan dulu, ditaruh di tem. Si tem diisi oleh 4 ya. Habis itu nanti si tem dibandingin sama 5 ya. Coba kita lihat. Nah, si temnya ini atau si apa ini tuh ya. A1 ini lebih besar dari tem enggak gitu. Kalau lebih besar suruh geser ke sini ya. Ke A2 tuh ya. Karena lebih besar menggeser ya. Lalu berikutnya si tem tidak serta-merta menempati A1 ya. Dia harus ngecek dulu ke yang kiri itu. Kebetulan masih ada tuh yang kiri. Pas dibandingin ternyata si A0 itu lebih kecil dari si tem. Oh, berarti tempat saya di situ ya. Nah, ini ngebandinginnya ya. Nah, itu tempatnya di situ ya. Lanjut, hasilnya jadi unsortednya sekarang ada 3 ya, 2, 4, 5 dan bagian ini adalah ini adalah garis virtual pembatasnya ya. Bagian ini yang sebelah kiri berarti udah sorted tadi ya, ini unsorted. Pas ketiga sama seperti tadi ya. Jadi pembatasnya sekarang di sini, yang ini unsorted, ini sorted. Ini ditaruh yang A3 ke tab. Kemudian nanti sebelah kiri dari tem dicek ya. Ternyata 10 atau ternyata si tem itu lebih besar dari ini ya. Nah, kalau kasus begitu, jadi si temnya diisikan ke itu ya.
Atau sih sebetulnya tidak dilakukan apa-apa sih sebetulnya ya. Tidak diisikan ya. Nah, hasilnya jadinya begini. Tuh ya. Bagian ini sorted, bagian kanannya unsorted. Di terakhir kita dapat seperti ini nih. Ini unsorted, ini mau dicek nih ya. Sama seperti tadi algoritmanya ditampung dulu dalam variabel temporary, kemudian nanti dibandingkan dengan yang sebelah kiri dari garis perbatasan itu ya. Nah, kalau misalkan tadi lebih besar, yang itunya disuruh geser ya. Geser sebetulnya diassign ke nilai berikutnya, ke elemen berikutnya ya. Bukan benar-benar geser karena si A3-nya itu masih ada gitu ya. Terus kemudian dicek dengan yang sebelah kiri ya, yaitu yang elemen A2 ya. Ternyata dia lebih besar. Nah, kalau gitu langsung dipindahkan ke situ. Nah, sehingga setelah 4 kali pas ya, sudahlah tercipta satu array yang terurut menaik begitu ya. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ataukah aman? Ada masuk nggak yang namanya sebentar ya? Ihab, aman Ihab? Aman, Pak. Aman. Gena ada aman? Aman, Pak. Ada yang sedang makan nggak? Boleh ya, santai aja ya. Kuliah online mah boleh makan minum ya. Tapi harus tetap fokus ya. Karena ya gimana ya? Kalau tidak fokus nanti harus nonton video lagi sekali lagi. Nah, ini sudah saya jelaskan sih ya, yang kita lakukan ini. Nah, proses yang tadi sequential search itu tadi dari kanan ke kiri, sehingga nanti algoritmanya itu kalau kalian lihat ya, nanti ada penurunan gitu ya, I-nya gitu ya. Nah, coba kita bedah ya, seperti apa sih algoritmanya. Oke ya. Biasa kita akan deklarasikan dulu sebuah konstanta. Tentu saja ini NMAX ya, merek motor. Misalkan ya 10 aja dulu lah, jangan banyak-banyak ya. Terus kemudian apa lagi ya? Datanya yang paling sederhana sih bilangan dulu ya, bilangan bulat. Jadi langsung deklarasikan tipe alias ya, yang tadi. Tab in. Bantu dong deklarasinya gimana nih? Ada Nesya coba lanjut nih, gimana nih? Array 0 sampai n max min 1 ya. of integer. Oke, terima kasih ya. Nanti ada sesi setiap mahasiswa bikin soalnya, kayaknya seru loh itu ya. Nanti ditukar-tukar tuh ke temennya. Wah, bagus itu ya. Nah, ini kalau digambarkan ya jadinya ini anggaplah elemennya ya. Nanti misalkan A.2 tab in gitu kan ya. Nah, jadi kalau digambarkan begini nih.
Misalkan nah ya, misalkan angkanya gitu. Ini indeksnya berarti dari sebelah kiri, yang sebelah kiri ini ada Anissa. Ada Anissa. Anissa ini berapa nih indeksnya nih? Anissa, ada enggak? Nol, Pak. Ya, 0. Terus sebelah sininya? 1, 1. Terus ini? 2, 2. 3, 4, 5, 5. Yang paling kanan ini berapa coba, Anissa? N. Bukan loh. Coba lihat di atas tuh. Oh, Nmax min 1. Iya, Nmax min 1 ya. Kalau dalam bentuk angka 9 ya. Kalau dalam bentuk variabel ini Nmax min 1. Oke, terima kasih ya. Saya tanya lagi ke ada Ilung tadi saya lihat. Ilung. Banyaknya elemen biasanya dinyatakan oleh variabel N ya. Khalilur Rahman. Ilung yang tadi masuk tuh ya? Ada Ilung nggak? Ya udah ya. Ini pokoknya saya mau jelasin ya. Jadi ada indeks gitu ya. Ada banyaknya elemen ya. Oke, ya. Ini contohnya sih nggak terlalu ini ya. Kasih angka yang lain ya. Misalkan 1, 5. 150, 672. Jadi beda-beda ya. 15, 0, 672. Oke. Apalagi ya yang mau dijelaskan tadi? Algoritmanya ya. Oke, algoritmanya. 1, 5, 0, 6, 7, 2. Secara sederhana, ujung yang terakhir itu kan ditulisnya indeksnya 5 ya. Tapi sebetulnya kalau kita menggunakan N, ini N-nya si indeks terakhir itu jadi apa nih ditulisnya? Siapa? 6. Indeks ya. Jadi kalau ngobrolin indeks yang merah ini nih ya. Kalau pakai angka dia 5 karena startnya dari 0 kan. Tapi kalau pakai N ini dinyatakannya dengan apa? Kayak ini loh. Kalau angka ini 9 yang paling kanan itu. Tapi kalau pakai Nmax ya dia tuh Nmax min 1. Ini yang paling ujung datanya ya. Ini kan 5. Tapi kalau pakai N, pakai variabel N-1, Pak. N-1. Iya, N-1 dong ya. Jadi nanti pembacaan atau pencetakan dan sebagainya kalau startnya indeksnya dari 0 nanti dari 0 sampai N-1 gitu ya. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Kita butuh variabel pass ya, tapi pass itu kan udah default ya kalau untuk si ini ya, insertion search sama selection search itu kan kalau datanya ada banyaknya data ada N, berarti passnya ada berapa tadi? N-1, Pak. Ya, N-1, Pak. Ya, oke.
Nah, jadi kita tulis aja for pas dari 1 to n-1 ya. Itu di paling atas sudah tulis gitu aja ya. Do. Artinya ini sebanyak n-1 kali kan ya? Ya enggak ya? Kalau n-nya 5 berarti ini pasnya 4 kali gitu ya. Itu kan ya? Kalau n-nya 5 pasnya 4 kali. Karena 1 dari 1 sampai 5 dikurangi 1 sampai 4 ya, 4 kali. Nah, iseng-iseng saya tanya nih, kalau saya pengennya pasnya dari 0 nih. Kira-kira ini supaya jadi n-1 kali diubah jadi apa n-1-nya? N, Pak. Kamu Radepa ya. Asalnya 1 sampai n-1. Sekarang jadi 0, jadi n. Coba kita masukin n-nya jadi 5. N-nya sebagai 5, jadi berapa ini? 5 dikurangi 1, 4. 5. Bukannya tambah membesar itu? N-2, Pak. Iya. Harusnya kalau jadi n, ini jadi kebayang 6 kali ini ya. Dari 0 sampai 5, 6 kali kan ya. Jadi n-2 ini ya. Radepa ya tadi yang jawab. Iya, Pak. Salah ya. Oke. Nah, tapi bikin bingung nih ya. Ngapain lagi pas itu dari 0 sampai n-2 untuk menyatakan n-1 kali. Udahlah balikin lagi ya. Ini hanya sekedar ngetes kemampuan aljabar ya. Oke. Ya udah di belakang ininya sudah n4 aja ya. Berarti ini kan akan dilakukan sebanyak n-1 kali ya. Nah, ini sekarang bagian yang seru ya. Jadi ini saya kasih batas ya yang ini. Yang tadi virtual. Itu nanti akan saya deklarasikan variabel temp dan ini diisi dengan abaikan yang bagian atas dulu, abaikan ya. Kalau untuk kasus yang ini kira-kira ini diisi A berapa nih? Cari elemen di indeks setelah garis hijau. Ini diisi berapa nih? 1, Pak. Ya, betul 1 ya. Pertama gitu ya. Terus nanti kita akan melakukan perulangan dengan menggunakan while. Kenapa menggunakan while? Karena nanti ada satu kondisi yang harus kita cek ya. Jadi ada syaratnya. Syarat yang pertama, ini kalau tadi kan terurutnya mau ascending ya. Berarti yang elemen yang di sebelah kiri ya. Ini selalu dinyatakan dengan I tadi ya. Berarti ini kan sebetulnya AI-1 ya. Ya. Ini AI. Pokoknya yang sebelah kanan tuh I ya biasanya ya. Nah, tapi jangan dulu dilihat lah. Ini jangan dulu lihat. Jadi kita akan mengecek yang di sebelah kiri dari yang hijau itu apakah dia itu lebih besar daripada si temp gitu loh ya. Dan pengecekan itu selama I-nya itu lebih besar dari 0 ya. Jadi I-nya lebih besar dari 0. Jadi nanti I-nya ini diassign dengan I-nya itu diassign dengan 1 kalau dalam kondisi di sini ya. Indeks di sebelah kanan dari yang hijau gitu ya, yang ini tuh. Oke. While I-nya lebih besar dari 0 and sebelah kiri dari garis hijau ini ya, ini sebetulnya dia itu AI-1 ya. Gitu ya. Terus ini lebih besar dari AI ya, sebelah kanan dari yang si hijau itu. Sorry salah. Kan sudah ditampung di temp ya. Berarti ini temp. Gitu ya. Ini kan tadi ditampung di temp tuh ya.
do, kalau yang sebelah kanan ini lebih besar dari stem, digeser. Gimana gesernya? Jadi si AI yang kondisinya dalam hal ini A1 ya, ini ditimpa dengan AI dikurangi 1. Jadi yang sebelah kiri ini disuruh pindah ke situ gitu ya, digeser. Desain gitu kan ya. Kalau yang atasnya true ya. Nah, terus ini kalau mau digeser ke kiri kan I-nya harus diturunin 1 ya. Tuh. Dan ini adalah N while. Dan ini berhenti ketika bagian ininya sama bagian ininya salah satu aja false ya. Untuk kasus pertama tentu saja false-nya itu gara-gara I-nya kan asalnya I-nya 1, dikurangi 1 jadi 0 kan. Nah, di sininya false kan gara-gara ini. Untuk iterasi pertama, tapi iterasi berikutnya dicobanya 2 kali dong ininya ya, pengecekannya gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu tadi tinggal gini aja. Bagian AI ini desain dengan temp. Itu sih algoritmanya. Tinggal kita akan ubah sedikit. Sebagaimana yang kita ketahui, dan teh bolak-balik aja. Yang indeks yang ini tuh, yang ini ya, bisa kasih warna hijau bagian ini sama bagian mana ya satu lagi. 1, 2. Ya, bagian ini sama bagian ini berubah-ubah ya. Ini sama ini berubah-ubah. Nah, waktu pasnya 1, si temp ini desain dengan A1 ya. Bisa nggak dibayangkan? Berarti si 1 ini diganti apa nih? Pas. Iya, diganti pas ya. Diganti pas. Lalu I-nya diisi apa? Pas juga. Pas juga ya. Soal gampang ya ini mah. Bener ya? Pas temnya diisi pas. Pas ya ini. Terus I-nya ditaruh situ, I-nya kan ya. I-nya ke sini nih, I-nya. Nilai ini. Terus selama I-nya lebih besar dari 0, I-nya waktu itu 1 kan. Terus AI-1 berarti yang sebelah sini, yang kiri ya. Kalau lebih besar dari temp, geser. Nah, ini cari yang besar ya. Berapa ya? 8 kali gitu ya. Nah, ini kan berarti jadi 8. Si temp ini berapa tadi? 5 ya. Nah, kalau ini kan true ya. Yang ini true berarti AI itu ya yang si 5 ini diisi ini. Jadi si 8 diisikan ke yang tadi itu 5 ya. Jadi ini jadi 8, ini jadi 5 gitu kan ya. I-nya turun 1. I-nya asalnya 1 jadi 0 gitu ya. Di sini false kan. Karena false berhenti. Jadi di iterasi pertama akan jadi begini nih. 0, 6, 7, 2. Si hijaunya geser jadi sini ya. Oke. Itu baru pas pertama nih ya. Ini hasil pas ke 1. Di pas berikutnya pasnya jadi nilai 2 ya. Jadi ini A2. Berarti ini kan tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tempnya pas. Jadi si 0 ditaruh di temp ya. Oke. Ini jadi 0 nih. I-nya pas. Pasnya 2 berarti di sini nah ya. Selama I-nya lebih besar dari 0, I-nya kan tadi 2 ya true. I-1 berarti A8 dibandingkan dengan 0. True kan? Karena true geser timpa. Jadi ini 8. Ini 8 gitu kan ya. I-nya turun 1. I-nya asalnya 2 dari 1. Ini di sini true. Nah, dicek yang A 1 dikurangi 1 A0 dibandingkan A0 itu 5.
dibandingkan dengan 0. Dan ini masih true. Kalau masih true, jadi ini timpa ke sini 5 ya. Tuh. I-nya turun 1 lagi. I-nya turun 1 lagi. Nah, I-nya turun 1, keluar dari loop. Ya, I-nya jadi 0 kan tadi. A0 diisi oleh temp. Nah, ini jadi 0 gitu. Algoritmanya begitu sih ya. Nah, selanjutnya ada di sini gitu ya. Dengan algoritma yang sama nanti kecek gitu ya. Kayak gitu tuh. Ya, kurang lebih begitu. Coba kita coba saya cek ya. Ada Naswa. Iya, Pak. Nah, Naswa di Pasca 1 terjadi seperti apa nih? Di sini nih. Jadi 05219. Oke, 05219 ya. Ada Anom? Ada, Pak. Anom, coba di berikutnya ini gimana? 0, habis itu 2 ya, Pak ya? 5, 1, 9. Oke. Ada Regina Ageng? Krik, krik, krik. Regina Ageng ada nggak? Kalau nggak ada, Tasya ya? Saya cuman ingat nanya Tasya. Tasya berikutnya gimana Tasya? Iya, Pak. Oke. Ada suaranya ternyata ya. Gimana berikutnya Tasya? 0, 2, 1, 5, 9. Yakin? Yakin. Ini udah terurut belum, woi? 0, 1, 2, 5, 9. Oh iya ya. Ini ya, nggak ngeh ya. Ternyata bukan dibandingkan dengan ini aja ya. Apa ya? Jadi pertama 1 dibandingin 5 gitu kan. Ternyata, oh lebih besar 5 geser gitu kan ya. Terus kemudian 1 dibandingin 2. Oh ternyata 2 lebih besar geser. Terus 1 dibandingin 0. Oh ternyata, nah gitu kan ya. Oke. Nah yang terakhir, Dante. Tadi bolak-balik namanya Dante. Ayo Dante, di fase keempat gimana nih? Mana suaranya dulu dong? Kamu hadir nggak? Kalau dipanggil nggak ada suara, saya jadinya ini suka milih yang kira-kira dapat suara ya. Alivia ada nggak? Hadir, Pak. Coba di fase yang keempat gimana nih? Itu udah terurut semua, Pak. Iya, kalau kita melihat sudah terurut. Komputer mah nggak tahu, dia taunya terurut setelah prosedur dijalankan sampai terakhir, sampai pas keempat dia baru ini ya. Oh, berarti 01259 lagi gitu, Pak. Iya, pertama 9 dibandingin dengan 5. Si 5-nya ternyata tidak lebih dari 9. Ya sudah tidak dikerjakan apa-apa, alias tetap posisinya gitu ya. Nah, gitu. Oke, sip ya. Sebetulnya sudah ada solusinya tuh. Salah ya. Ternyata ini dimintanya menurun ya. Maaf ya. Yang barusan kita lakukan ini terurut menaik ya. Oke, kalau gitu saya akan tanya ke yang lain ya.
Coba Alivia, teman kamu teh yang biasa duduk sekitar kamu siapa? Tiara mungkin Pak. Ada Tiara. Coba Tiara. Descending ya. Yang pertama gimana nih? 0 dibanding sama 5 ya. Mana Tiara? Hadir, Pak. Oke. Di pas pertama hasilnya gimana nih? 5-0. Ya, 0 dibandingin sama 5 ya. Karena 5-nya lebih besar dari 0, jadi gimana? Jadi tetap ya, tidak ada penggeseran ya. 5, 0, 2, 1, 9 ya. Di pas kedua, Tiara, siapa lagi sih teman kamu yang di sekitaran kamu tuh duduk? Arsinta Pak. Arsinta. Oke, Arsinta, next. Mikrofonnya apakah bisa dinyalakan dulu? Kalau ditanya nyahut dulu ya, menyahut dulu ya. Jangan, kan dosennya jadi nggak tahu nih ada orangnya nggak atau pas jauh dari keyboard nggak, kan bisa begitu ya. Arsinta, apakah ada di depan komputer? Nah, ya. Selain Arsinta siapa lagi? Tiara. Oke. Suaranya tidak ada ya. Zulfa. Mungkin Pak. Zulfa. Ada nggak Zulfa? Kalau ditanya agak lama, buang-buang waktu saya ya. Kebuang waktu saya. Oke. Saya minta Nesya aja. Nesya, berikutnya apa? 50219. Ya, di berikutnya jadi gimana nih? Ini kan tadi gini ya, ini pembatasnya, terus ini. Iya. Nah, jadi gimana nih? Di pas kedua. Pembatasnya Si dua harus geser atau tetap ya? geser, Pak. Nah, coba jadinya urutannya gimana? 5, 2, 0, 1, 9. Oke ya. Ada Padlan? Pas ketiga Padlan. Hadir, Pak. Ya, gimana pas ketiga? 52109. Ya, 52109 ya. Jadi si 1 dibandingin sama 0 ternyata ada yang lebih kecil dari aku ya. Jadi si 0-nya geser gitu, satunya dibandingin sama 2. Oh, ternyata aku lebih kecil dari 2 ya. Jadi si 1 menempatin itu ya. Oke, di yang terakhir Rifki ada? Ada, Pak. Nah, Rifki coba di pas keempat gimana? Berarti ada 9, 5, 2, 1 sama 0, Pak. 0. Ya, 9 dibandingin dengan 0. Oh, si 0-nya lebih kecil dari aku ya, kata 9. Gitu ya. Bandingin sama 9, oh sama 1 ini. Bandingin sama 2, oh bandingin sama 5 gitu. Jadi dipindah-pindah dan si 9 akhirnya tahu posisi situ ya. Oke. Itu jadi ada 4 pas untuk data 5 ya. Hasilnya begitu ya.
Jadi prosesnya tadi ada pergeseran nilai ya. Kemudian ada penyisipan. Algoritma ini seperti yang tadi saya tulis ya. Bentar ya. Mana ya? Instant share sort. Sebetulnya tadi saya ngajar juga instant share sort ya. Nah ini algoritmanya ya. Oh ini tapi karena sudah tipe datanya si temnya itu bukan bilangan ini ya. Oke kalau gitu saya akan tulis dulu ya algoritmanya biar nggak salah kaprah ya. Nah jadi prosedur sortnya insertion sort ini pasti ada in out ya. Ini saya pakai A. Ini tab int ya. Terus mestinya ada n tipenya titik 2 ya. Ini ada initial state-nya terdefinisi array A sebanyak n elemen tersusun boleh kita tulis acak tapi juga sebetulnya bisa saja dia sedang tersusun terurut ya. Jadi ini tersusunnya sembarang ya. Final state-nya array A terurut. Ini ceritanya mau naik ascending ya, terurut menaik dalam kurung ascending. Nah, terurut menaik itu gini ya. Jadi yaitu jadi A0 kan tadi startnya 0 ya. Ini lebih kecil dari A1 ya. Ini lebih kecil dari ini dan seterusnya ya. Ini sampai lebih kecil dari AN-1 ya. Saya tulisin itu. Tapi ini tentu dengan asumsi setiap bilangannya tidak sama ya. Kalau bilangannya ada yang sama, ini pasti kasih gini ya. Lebih kecil dari atau sama dengan. Lebih kecil dari atau sama dengan ya. Kan ada kemungkinan ya datanya ada yang sama gitu ya. Nah, akan butuh loh. Ini sih ini saya menceritain yang sama ya. Oh, ini menggunakan algoritma insertion sort ya. Orang ini sudah ada jawabannya ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi tadi kita butuh I ya. Tapi bolehlah saya tanya-tanya. Ini itu untuk menampung apa coba? Ke Fadlan aja Fadlan. I untuk menampung apa Fadlan? Halo. Menampung pasnya Pak. Bukan. Kalau pas nanti saya bikin di sini nih. Ini variabel pas ini untuk gitu. Ini saya tanya ini untuk apa?
Untuk indeks array-nya, Pak. Ya, betul, sip. Untuk indeks array-nya ya. Sementara pass untuk apa? Untuk berapa kali perulangannya? Ya, ya. Untuk sesuai namanya ya, untuk yang menampung berapa siklus geser dan sisip gitu ya. Kan satu pas itu kalau di sini dideklarasikannya mana ya? Tunggu sebentar. Nah, pencarian posisi namanya ya. Sebenarnya ini pencarian posisi. Jadi kalau ditanya pas di dalam insertion sort apa? Yaitu tahapan dalam satu siklus pencarian posisi dan penyisipan gitu ya. Tapi kalau pas dalam selection sort, Gena apa tuh? Satu pas dalam selection sort. Untuk ngecek yang berapa kali gitunya Pak, kayak harus ngulang gitu. Kalau di sini kan siklus pencarian posisi dan sisip. Kalau di sana pencarian nilai apa? Nilai minimum maksimum gitu Pak. Kayak ditukar nantinya. Sama tukar ya? Iya. Pencarian nilai ekstrim sama penukaran ya, gitu. Sip. Jadi biar paham konsepnya ya. Lalu ada yang penting di sini adalah tem. Ada nggak ya? Lupa. Ada ya tem ya? Tuh. Kira-kira tem itu dipakai untuk apa coba? Ini integer ya. Saya tanya ke siapa ya? Ihab lah. Untuk kasus array of integer, untuk kasus array of integer, si temnya itu adalah integer gitu ya. Lalu kalau gitu tem itu untuk apa? Menyimpan nilai sementara yang itu nilainya ditukar, Pak. Ya, tadi nilai apa? Itu perantaranya pakai tem. Nilai yang apa tuh? Pas dicek, misal I sama I1 dan I sama I-1, terus misal yang I-1-nya lebih besar atau lebih kecil kan ditukar tuh, disimpan di variabel tem dulu baru ditukar lagi, Pak. Oke, kepanjangan ceritanya. Jawaban pertanyaan saya, time ini dipakai untuk menampung apa? Nilai apa? Untuk menampung nilai AI, Pak. Nilai elemen dari array ya. Nilai elemennya kan ya. Oke. Paham ya? Iya, Pak. Jadi si temporary untuk ya ini sebetulnya ya ini pakai menampung sih, semuanya ya menampung nilai elemen array. Yang kenapa sekarang diisi dengan integer? Ya kebetulannya soalnya ini adalah sebetulnya tadi int-nya itu array dari 0 sampai dengan nmax min 1 of integer. Jadi yang ininya nih ya. Sehingga ini si time-nya integer. Untuk kasus yang lain ketika elemennya itu tipe bentukan, misalkan student gitu ya. Ini kan of student, maka ini harus student gitu. Gitu loh ya. Ini saya mau kasih gambaran takutnya pada salah ya. Di soal yang ini di slide ini double while ya. Padahal kalau kalian lihat yang di outer loop itu bisa pakai for ya. Makanya tadi di sini saya pakai for ya. Tapi kalau di dalam wajib pakai apa itu? While ya. Oke, saya pakai ini aja ya. Pakai for aja ya yang ininya. For pas dari 1 to n-1 do n4. Saya siapin dulu n4-nya di situ. Nah, tadi sama ya. Terus kemudian di body perulangannya ini I desain dengan pas. Boleh lah ya. Kalau tadi saya si time itu diisi dengan
A pas gitu ya. Kan tadi ya. Terus si I-nya desain dengan sama saja sih pas gitu ya. Sama toh urutannya berbeda. Terus selama indeksnya itu lebih besar dari 0, selama indeks arraynya lebih besar dari 0, dan si temnya kalau tadi apa saya? Terbalik ya. Boleh sama aja sih. Selama si temnya itu ini ascending ya. Sistemnya lebih kecil ya, sama aja kan. Tapi saya lebih suka yang itu ya. Kalau yang sebelah kiri itu lebih kecil dari si tem gitu ya. Nah, ini harus digeser kan. Tutup dulu NWL. Jadi harus digeser. Ngegesernya gimana tuh? Tadi tuh AI desain dengan A min 1 gitu ya. Terus yang I-nya di increment 1. OL-nya terlalu panjang. Baru ini nih, AI desain dengan tem. Gitu ya. Kalau pasnya mah kan, kalau for kan nggak ada ya, nggak ada incrementnya, jadi sudah otomatis di dalam ini secara implisit naik ya. Segitu aja sih ya. Jangan sampai ini ya, itu konsep yang pertama. Konsep berikutnya kalau saya punya datanya ini nih. Nah, ini data student tipe bentukan ya. Anggap saja ini saya bikin konstannya. Konstannya itu adalah nmax-nya itu 20 lah ya, atau 50 lah ya, anggap 50 ya. Terus di sininya pakai tipe bentukan ya, student. Oke, kalau datanya kayak gini, saya tanya ini ada berapa atribut ya? Boleh silakan, ada yang mau jawab. 3. 3 Pak. 3 atau 4? Tiga Pak. Ya, saya nguji kan ya. Benar 3 ya, nomornya enggak ya. Oke, kalau gitu ini apa aja nih? ID Pak, ID, nama, sama GPA Pak. Oke, ID-nya saya SID ya, gitu ya. SID tipenya apa? Integer Pak. Sebetulnya bisa string ya. Ini juga nanti string itu. String ya, karena kelihatannya bilang itu tapi string ya. Sama name, ini string. Terus ininya GPA itu IP ya. Tipenya apa? Float. Ya, float. Tapi kalau di pseudocode? Real Pak. Real. Oh ya. Oke. Nah, sekarang ini minta diubah ya. Saya minta, silakan jawab. Ini bagian ini diubahnya jadi gimana nih? Of integernya jadi of student. Oke, mantap. Sip. Kalau tab in-nya bisa diganti nggak? Kalau gini kan tabel integer ya. Bisa. Jadi apa? Tab siswa. Tab student aja ya, kan ini student ya. Itu ya. Jadi nyambung ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengubah insertion sort yang kita ini ya. Tapi kalau kayak gini terurutnya ini kan karena ada komponennya ada 3. Array A terurut menaik menggunakan algoritma insert. Nah, tapi harus ada yang kejelasan dong ya. Berdasarkan apa di sini? GPA misalkan ya. Ada yang kos-kosan di sekitar GPA? Oh, itu mah PGA ya. Maaf, bercanda. GPA ya, jadi IPK ya. Jadi nggak bisa terurut menaik untuk tipe
bentukan struktur, tapi nggak jelas ya berdasarkan apa ya. Elemennya biasanya kayak gini ini ya. Oke. Ini turut menaik ya. Nah, I-nya tetap ya, pasnya integer. Time-nya, nah, tadi yang saya tanya ke Ihab. Hab, ininya jadi apa Hab? Time-nya. Student, Pak. Ya, sip. Ini yang mahasiswa sering salah ya. Mentang-mentang integer semua. Integer gitu ya. Padahal time ini untuk menampung elemen dari array yang saat ini, elemen dari array-nya itu kalau diperhatikan ini sebetulnya ini. Ya, ada atribut-atributnya, yaitu ini ya, student dia jenisnya ya. Oke, lalu ininya tetap sama, ini sama, ini sama. Kira-kira bagian mana nih yang berubah? Rizky, ada Rizky? Ada, Pak. Baris berapa Rizky yang diubah? Ini berdasarkan JPA ya. Berdasarkan CPA ya. Ya, betul. Ada. Yang baris 46, Pak? Bukan. 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 Lihat aja perbandingan. Kan mau mengurutkan ya. Mengurutkan perbandingannya di mana nih adanya nih? Perbanding. Baris 48. Ya, betul ya. Ini kan perbandingan, ini perbandingan. Nah, kira-kira yang mana yang I lebih besar dari 0 atau yang ini kira-kira? Yang kedua. Yang kedua. Ya, oke, yang kedua ya. Saya sekarang tanya perbaikannya apa nih yang ini? Perhatikan bahwa time itu adalah student. Dia punya elemen SID, name, sama GPA. A ini juga, AI-1, ini itu sebetulnya elemen ya. Dia ada SID, ada name, ada GPA. Nah, sekarang kita mengurutkan berdasarkan GPA, IPK ya. Kalau gitu diapain nih? Kalau ngebandingin ini error loh, ya. Soalnya ini ada komponen-komponennya gitu loh. Ini juga ada komponen-komponennya. Berarti komponen mana yang dibandingin? JPA. Ya, kalau gitu nulisnya gimana nih? Dikasih .jpa. Iya, betul ya. GPA ya, ini sama. Iya ya. Wih, tepuk tangan dong ya buat Rizky ya. Tepuk tangan dulu ya. Oke. Cuman gitu aja sih jadinya perbedaannya ya. Kalau ini kan gini ya, karena si temnya itu elemen ya dari array. Dan sama-sama integer lah, gini langsung ya. Nah, kalau di sini si temnya adalah student yang punya elemen. Tunggu sebentar. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ya, lagi ngajar. Yuk. Misal. Maaf ya. Nah, seperti ini ya. Jadinya, nah tinggal kan kalau mau urutkan naik sama ini kan ininya tinggal diganti aja ya. Lebih besar darinya. Terus kalau misalkan Pak, ada kemungkinan ini loh, lebih besar lebih kecil gitu ya. Ya sebetulnya nggak apa-apa ya, ini juga ya. Lebih besar lebih kecil akan, maksudnya sama dengan gitu ya, nggak apa-apa. Ini kan sama dengan
Ini gini juga nggak apa-apa ya. Nah, hasilnya adalah ini ya. Yang barusan kita bahas itu begini ya. Jadi ada temnya student, i-nya sama passnya integer. Outer loop-nya adalah ini tadi ya. Ini proses geser, ini salahnya geser ya. Proses pencarian posisi yang tepat ya. Ya dengan cara menggeser sih ya. Terus ini proses sisip yang ini. Tuh ya. Yang selection sort ini kemarin kan ingat kan yang pencarian indeks elemen minimum ya. Saya pakai fungsi minimum ditaruh di IDX ya. Terus nanti di swap ya. Di minggu kemarin kan kita udah ya. Ada proses pembacaan, ada proses pencetakan ya. Terus ini ada proses pencarian nilai median sih. Sementara saya tutup dulu ya. Dan datanya ini nih. Ada 6 data ya. 6 data, terus kita run ya hasilnya kayak gimana. Jadi ini datanya sebelum diurutkan ya, baca dulu, terus kemudian cetak data sebelum diurutkan, ini kemudian diurutkan menggunakan selection sort, ini cetak data setelah diurutkan ya, kayak gitu ya. Ini kita run dulu. Ini hasilnya gini. Ini sebelum diurutkan, acak ya datanya. Ini pasti proses pembacaan. Nah ini setelah selection sort di naik ya, kayak gitu. Ini insertion sort menurun gitu. Coba saya balikin ya. Insertion sortnya ini jadi menaik. Yang selection sortnya di minimum ya. Ini besar gitu ya. Ini hasilnya terbalik ya. Coba kita lihat. Nah ini dia. Selection sortnya jadi menurun sekarang. Yang ini kan menaik tuh ya. Yang ini asalnya menurun, ini jadi menaik gitu ya. Nah itu dia. Sebetulnya tinggal menghafal aja ya. Konsepnya kan sudah jelas tadi. Kalian tinggal menghafal aja ya. Sekarang mungkin kita lihat soal-soal ya. Nah tadi median ya. Median kan nilai tengah ya. Setelah diurutkan datanya cari nilai tengah. Sekarang saya tanya nih. Kalau datanya ganjil rumusnya gimana? Salah. Kalau datanya ganjil. N bagi 2 tambah 1, Pak. Ya. Itu tergantung ininya juga ya. Kita mendeklarasikan ininya gimana. Tunggu ya sebentar ya. Oke, jadi ini kan habis diurutin kan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita ingin mencari nilai mediannya, keluarnya 3 ya. Ini. Jadi kita akan mencari sebetulnya kalau ini A3 kan. Jadi dengan N-nya 5, kita akan mencetak A3 gitu ya. Kebetulan A3 nilainya 3 gitu ya. Nah, problemnya kita akan mencari ini sebetulnya ya, dengan informasi N. Kalau indeksnya startnya dari 0 ya, sampai 4 berarti ya indeksnya ya.
0, 1, 2, 3, 4. Indeksnya itu ya. Jadi gimana nih supaya dapat A3? Tadi yang jawab Ihab. Yang barusan jawab siapa? Saya ulangi ya. Kalau N-nya 5, kan 1, 2, 3, 4, 5 elemennya. Kita ingin mencetak, oh salah, bukan 3 ya. Jadi 2 ya. Aduh, salah. Nah, A2 ya. Rumus untuk mendapatkan 2 ini bagaimana? N/2, Pak. N div 2 atau N/2? N div 2. N div 2. Kalau 7 di div 2, 3,5 jadi 3 ya? Iya, benar sih ya. N div 2. Untuk genap kalau yang untuk yang ganjil ya. Kalau untuk yang genap, nah ini contohnya nih. Jadi nanti 1, 2, 3, 4, 5. Aduh. 5, 6, 7, 8. Ini kayaknya jadi begitu tuh ya. Indeksnya sih dari 0 nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gimana caranya supaya kita mencetak yang di sini nih? Tentu ini kan harus tahu ini ya. Terus nanti dibagi 2 kan ya. Untuk mendapatkan untuk mendapatkan yang ini indeksnya ini sama ini. Gimana caranya? Dari N-nya 8 supaya dapat 3 dan 4 indeksnya. Dalam kurung N+1/2, Pak. Dalam kurung N+1 tutup kurung /2. N-1. Oke, ditambahin 1 dulu ya. Jadi 8 ditambahin 1 itu 9 ya. 9 dibagi 2 4,5. 4,5. Ini untuk indeksnya Ihab atau untuk apanya? Kalau slash jadinya ini div kali ya? N-1, Pak, untuk yang bilangannya N-nya genap. N-1, 8, 7 ya. 7 div 2 berarti 3 tuh ya. Oke, terus yang indeks yang sini? +1, Pak. +1. Oke, jadi gini ya. A, gini gitu kan. Berarti ini kan dapat yang ini. Terus ditambah A. Yang tadi yang barusan katanya, kata Anesya ya. Div 2 ditambah 1 gitu ya Anesya ya. Iya, Pak. Nah, gitu kan. Habis gitu diapain? Bagi 2, Pak. Iya. Sekarang baginya begini ya.
Kalau tadi div ya, supaya dapat angka bulat ya, karena ini kan indeks dari array A ya. Tapi kalau yang ini baginya gini, supaya ya pecahan ya, dapat pecahan gitu. Oke. Yang tadi mana ya? Ini sudah dikerjakan sih tadi ya. Ya mungkin agak-agak beda dikit sih ya. N1 untuk ini. Tapi hasilnya sama ya. Coba kita cek. Nah gitu ya, kita cek ya. Benar nggak nih? Nah ini mediannya 3, 4, 4, 4 ini. Ini kan 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini 3,19 ditambah 3,5. 3,19 ditambah 3,50 bagi 2. Nah itu kan benar ya, 3,344. Cuman di sini nggak dikasih pembulatan ya. Benar ya, tuh. Gitu sih ya, untuk soal pencarian nilai median. Pak, kalau datanya ganjil, oh kurangi 1 aja nanti ini. Inputnya mana nih? Kurangi 1 ya. Jadi ini 5. Nah ini dia, 3,19. Nah 3,19 ini kan ya, benar ya. Ini nilai data yang tengah kan, nilai GPA yang tengah gitu ya. Oke, itu gitu ya. Nah sekarang coba cari soal yang lain ya. Ini bagus nih soal ini. Saya bagi-bagi ya. Ini saking bagusnya saya minta kalian kerjakan aja nih. Bagus soalnya ya. Ini ada waktu 1 jam ya. Saya akan bagi ke bagian apa tuh namanya? Yang digabung room ya. Saya bikin room ya. Diskusi yang soal yang itu ya. 47. Saya breakout room-nya berapa ya? 4-5 aja lah ya, biar agak banyak ya. Nanti satu orang, dengerin ya, nanti satu orang yang presentasi ya. Nanti yang lain ngobrol gitu ya. Lumayan 1 jam, itu penting sekali sih ya, ilmunya pasti dapat banyak ya. Siap? Gimana? Siap ya? Mau manual atau mau otomatis ya? Ini kok kayak pada lesu nih. Siap nggak? Gimana enaknya aja, Pak? Jawabannya siap atau tidak? Mau bikin manual atau tidak? Manual. Saya lebih suka diacak aja ya, biar cepat ya. Oke ya, Sakrit Room ya, nanti akan saya kunjungi satu-satu ya. Silakan diskusikan ya. Jadi nanti ada satu orang yang memimpin diskusinya ya. Nanti akan saya kunjungi ya. Sip, 1, 2, 3.